A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Berbicara tentang kondisi ya, kondisi kita seperti sakit, terus mungkin kita musafir perjalanan, bahkan sampai kadang saat perang. Dan apalagi mungkin buat orang-orang yang sudah, mohon maaf, sudah berumur, sudah makin tua, mungkin sudah ada yang pikun, kadang-kadang sudah mulai lupa gerakan sholat, atau mungkin lupa bacaan sholat, suka ragu bahkan bertanya, masih boleh ya sholatnya, masih sah nggak ya sholatnya, atau tetap harus dikerjakan atau nggak usah ya. Hari ini kita bahas ya sama-sama, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Tema kita pagi hari ini adalah sholat di segala kondisi. Ini Masya Allah luar biasa nih. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita dan juga diskusi dengan guru-guru kita untuk meminta tausiahnya. Ini ada sebuah tayangan yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ini satu percontohan yang bagus ya. Ada sebuah masjid ya yang berjalan yang diluncurkan oleh negara Jepang. Ini tayangannya. Iya ini Masya Allah luar biasa ya. Ini pengalaman saya waktu saya ke Jepang. Wah bukannya saya sombong Ustaznya, Ustaz langsung cemberut gitu ya kan. Itu mau sholat itu emang agak susah cari masjid di beberapa tempat. Karena nggak semua di negara Jepang itu menyediakan tempat-tempat sholat kalau di mall apa itu nggak ada. Jadi kalau misalnya ada kendaraan itu bisa jadi solusi. Tapi Saya mau nanya, apa tuh? udah sholat di kendaraan itu? Enggak saya ini bisa jadi solusi saya bilang. Saya kan ini kan Kirain baru sholat di situ. gimana sih? Oh berarti nanti kalau saya ke Jepang saya yang Oh pertama-tama iya ya rasain. Allah, nggak mau kalah dia. Ini sekarang ini bicara masalah tentang kendaraan yang jadikan masjid. Ini kan bisa berhenti ya, bisa menyesuaikan nih, menyesuaikan di mana arah kiblat. Tapi kalau seandainya kita lagi naik ke pesawat gitu ya, kereta api, kapal laut, ini kan nggak bisa mempaskan dirinya posisinya pada saat kiblat gitu. Ini kan agak repot nih. Bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan menurut Islam? Kalau kayak tadi enak nih, bisa pas posisinya bisa ke kiblat. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan kiblat sebagai musafir ya, bagaimana kita cara sholatnya? Harus ngadep kiblat kah? Atau bagaimana Ustaz Syamli kita minta penjelasan, yang suka traveling baru balik dari Turki kalau masalah. Waduh, Luar biasa. bismillahirrahmanirrahim. Tapi Masya Allah. guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana dan Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan seluruh guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang alhamdulillah berbahagia hari ini karena kita sedang belajar bagaimana menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang bukan hanya beribadah dalam sholat tapi detik demi detik kita lalui dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kalau kendaraan pribadi masih memungkinkan untuk turun dulu lalu melaksanakan sholat. Kalau kendaraan yang mungkin masih bisa untuk kompromi, kita masih bisa turun untuk sholat dan menghadap kiblat. Kemudian kendaraan yang seperti tadi masih bisa untuk menghadap kiblat karena memang diarahkan mobilnya menghadap kiblat. Bagaimana dengan kendaraan seperti pesawat, kereta api, kendaraan umum yang tidak memungkinkan untuk kita turun dulu. Mau transit di mana kalau naik pesawat gitu ya. Kemudian kereta api pun demikian. Bagaimana hukumnya dalam sebuah riwayat di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwasanya dan diperbolehkan seseorang sholat di atas kendaraannya kemana kendaraan tersebut menghadap, sholat sunnah. Sholat sunnah.
Kalau sholat sunnah boleh kemanapun kendaraan itu menghadapnya. Karena sudah niat mustaqbilal kiblati, saya menghadap kiblat. Maka sholat sunnah ini pun pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau sholat di atas onta beliau dalam keadaan onta itu menghadap kemana gitu. Jadi enggak dikatakan bahwa ontanya sedang menghadap kiblat, tapi sholat sunnah. Salat sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW boleh yang namanya tidak menghadap kiblat tapi ikut menghadap kemana kendaraannya. Bagaimana dengan salat wajib? Maka salat wajib itu salah satu syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Orang yang tidak mempunyai uzur lalu tidak mengikuti salah satu syarat sah salat, maka salatnya tidak sah. Contoh misalnya salah satu syarat sah salat adalah dengan bersuci. Suci pakaiannya, suci tempatnya, suci dirinya dari najis. Tapi ternyata pada saat dia mau sholat, pakaiannya ini nggak ada pakaian ganti. Nggak ada pakaian ganti, satu-satunya pakaian. Maka dia bolehkah sholat pada saat itu? Sah sholatnya karena ada uzur, tidak ada pakaian ganti. Akan tetapi ketika nanti sudah mendapatkan pakaian, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Sama dengan hal demikian ketika sholat di atas kendaraan. Oh ternyata salah satu syarat sah sholatnya nggak terpenuhi nih. Apa itu salah satu syarat sah sholatnya? Salah satu syarat sah sholat adalah berdiri dengan sempurna, kemudian gerakannya yang sempurna, tapi berada di atas kendaraan dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat yang mana kalau tidak ada uzur, kalau ditinggalkan maka dia tidak sah. Tapi kalau ada uzur, dia sholat tidak menghadap kiblat, sholat wajib, dia sholat tidak menghadap kiblat, maka ada uzur, maka tetap sah sholatnya. Akan tetapi nanti ada kesempatan dia boleh mengqadha sholatnya karena sholat yang tadi termasuk sholat li hurmatil waqt, hanya untuk menghormati waktu sholat. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi sebelumnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih Sama-sama, banyak Ustaz Mas Fadli. Syam. Jadi jelas ya kalau misalnya kita lagi di mana-mana kendaraan mau sholat aja. Kalau yang sah itu buat sholat sunnah. Tapi Sholat kalau sunnah sholat itu wajib arah ya, kemanapun, iya. sholat wajib harus ada kodoknya nanti Betul. dibayarnya. Tapi paling tidak kita menghormati waktu dan Iya. kalau seandainya mohon maaf sebelumnya kecelakaan atau apa gugur sudah tugas kita kan begitu Kecuali ya. Ini di Masya pesawat Allah. yang Iya. sebelum kita melaksanakan sholat, pramugarinya bilang Kita menghadap kiblat. Ya, gitu kiblatnya di sini, Iya. ya, itu. Itu sah tuh gitu Itu ya. sah, Cuma iya. jarang itu pramugari Jarang. ngomong kita menghadap Kalau kiblat. pesawatnya pesawat Arab itu memang ada musola di belakang. Nah Iya. nih Ustadz Maulana saya mau nanya nih sekalian nih ya mumpung Ustadz Iya, Maulana iya, lagi iya. ngobrol nih sama saya nih. Ini bicara masalah nenek-nenek nih atau mungkin Kok kakek-kakek. giliran nenek-nenek saya ya? Ya, abis- Giliran traveling Iya, Ustaz iya Sam. Masya Allah. Ini kan kita kan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya tosnya itu harus dibawakan dengan yang sesuai. Ini gimana solusinya nih buat orang tua yang mohon maaf gitu ya. Mungkin orang tua saya Allah yarham ini pernah mengalami juga pada saat makin tua ini makin agak sulit menahan air pipis ya atau mungkin buang air kecil gitu Ya. loh. Kadang-kadang tuh pas lagi sholat tuh tiba-tiba ada yang ngerasa dia kok kayak keluar gitu gimana gitu. Nah ini gimana nih kira-kira batal nggak sholatnya, diteruskankah sholatnya atau mungkin bagaimana nih atau tetap diulang? Bagaimana penjelasannya mohon izin Ustaz Baik. Maulana? Izin Ustaz Sam, Ustaz Bani dan Mas Fadli yang luar biasa pertanyaannya mengarahkan nenek-nenek ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini 15 Rabiul Akhir Ayyamul Bid. Hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, tidak dimiskinkan, terhindar siksa kubur bagi orang yang memuliakan Ayyamul Bid. Dalam hal ini berpuasa. Nah untuk itu kepada semua jamaah kalau berbicara tentang sholat tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sekali lagi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali ada hal yang mungkin ditunda, diundur atau posisi yang tidak memungkinkan untuk sempurnanya. Alhamdulillah makasih banyak tim Islam India yang mengangkat tema ini tentang sholat dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Tadi kondisi kendaraan
Nah kalau sekarang kondisi bagi orang yang suka berhadas, maaf tanpa menyinggung perasaan siapapun, termasuk orang tua, termasuk yang penyakitan, termasuk orang yang ada luka dan sebagainya. Maaf saya pinjam kata-kata ini, darah anak kan najis. Itu kadang-kadang keluar maka diperban. Maaf kotoran kan najis. Gimana kalau ada yang keluar? Maaf saya harus sebutkan ini. Nah kalau sebenarnya manusia itu, saya pinjam lagi kata-kata ini. Tidak enak nyebutnya kan pagi-pagi. Kita ini membawa kotoran sebenarnya. Cuma tidak jadi najis karena belum keluar. Sepanjang tidak keluar maka itu kategori tidak membatalkan atau tidak. Karena syarat dari sholat itu harus bersuci dari najis, kotoran dan adas. Yang merupakan syarat sahnya ibadah ususnya yang namanya sholat. Apanya suci? Badan, pakaian, tempat sholat. Tuh 2, 3, badan, pakaian, tempat sholat. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbil mutatahhirin. Allah menyukai orang yang mensucikan, memperbaiki dirinya, pakaiannya gimana, bersih enggak dan sebagainya. Nah, dalam kategori seperti ini, orang yang suka beradas, maaf karena kategori maaf, ada penyakit dan sebagainya, dalam malam maka sebaiknya salatlah di awal waktu dan maaf tidak berjamaah. Karena kalau berjamaah bahaya, boleh saja berjamaah, tapi titip pesan sama yang imamnya, jangan kelamaan. Karena yang seperti ini kasihan, karena cepat keluar. Namun dalam kondisi tertentu, ada ulama fikih menjelaskan bahwa sebenarnya kalau sudah bagaimana nih 1 menit keluar lagi, maka yang dilihat adalah kain yang paling di luar. Oh bisa pakai apa namanya ditambal gitu. Ya ditambal dan yang diambil itu kain yang paling di luar sepanjang tidak menetes keluar. Maka dianggap bagian dari perut yang belum keluar. Nah, tapi nanti makanya jangan terlalu lama sholatnya bagi orang yang berhadas-hadas. Langsung azan masuk waktu langsung sholat. Dan jangan lama, yang penting selesai rukun syaratnya dan selesai perkara aman. Masya Allah, ini jawaban nih Ustadz nih. Iya. Kayaknya pengalaman banget, udah pernah mengalami atau bagaimana Ustadz? Enak aja. Enggak. Makanya pas banget gitu loh, maksudnya yang dijelaskan itu benar-benar kayaknya pas puas gitu kita yang mendengarkannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya, ini Masya Allah nih bicara masalah tentang sholat ya. Bicara sholat ini mungkin gak semuanya pasti tepat waktu. Kadang ada yang suka datang terlambat. Nah ini ada sebuah tayangan tata cara sholat bagi makmum yang terlambat. Ini tayangannya nih. Apabila ada orang salat sendirian, kemudian kita mau melaksanakan sholat berjamaah dengan orang tersebut, maka berikanlah isyarat dengan menepuk secara pelan pundak orang yang akan dijadikan imam tersebut, supaya imam fokus menjadi imam dan mengeraskan suara ketika sholat jahar atau dikeraskan. Ya ini adalah salah satu contoh mungkin tadi kalau misalnya kita sebagai makmum yang terlambat atau mungkin ada yang orang lagi sholat ya tiba-tiba kita masuk kita pengen jadi jamaah bisa jadi orang tersebut jadi imam. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu nih Ustadz Bani mohon maaf sebelumnya ya kan. Ini orang lagi sholat fardu atau apalagi sholat sunnah sedangkan kita pengen jadi sholat fardunya gitu. Nah apakah nanti tetap sah sholatnya atau kita harus mengulang lagi sholat kita? Ini bagaimana penjelasannya? Mohon izin silakan. Insyaallah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Hadirin dimanapun berada, betapa luar biasa pentingnya salat berjamaah. Ya. Jumhur ulama sih mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi Imam Ahmad mengatakan wajib. Jadi kalau salat sendirian itu enggak sah kata Imam Ahmad, Masya Allah. Maka kayaknya sih kita lebih cocok ikut jumhur ulama atau Imam Ahmad nih. Jumhur ulama aja. Jumhur ulama ya. Tapi meski begitu sholat berjamaah penting sekali. Makanya ketika kita terlambat ke masjid misalnya berjamaah, kita mendapati sudah selesai. Lalu kita ingin sholat berjamaah atau kita harus sebaiknya kita mengambil orang untuk dijadikan sebagai imam. Nah begitu kita tepuk, rupanya dia sholatnya sholat sunnah. Bagaimana nih statusnya? Secara umum para ulama mengatakan adalah sah. Ya. Meskipun Imam Syarqawi mengatakan sah ma'al karoha, jadi sah tapi makruh hukumnya. Tapi Imam Asy-Syirazi mengatakan sah, tidak ada masalah. Ya. Makmum berimam kepada
atau kita bermakmum kepada imam yang sholat sunnah sementara kita niatnya fardu sah. Atau sebaliknya kita sholat sunnah bermakmum kepada imam yang sholat fardu juga sah. Ya, tidak masalah dan tidak perlu memberitahu. Itu Mas Fadil. Contoh, kita pakai contoh. Seandainya Ustadz nih lagi jadi imam ya kan. Ya. Ini Ustadz maaf bukan jadi imam lagi sholat. Sholatnya tapi sholat sunnah. Jadi imam, Ustaz yang jelasin. Ini kan betul. sholat sunnah, ini lagi Ya. sholat sunnah. Biasanya kan Ya. kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sholat gini nih, sholat sunnah ya kan ada yang masuk nih tepuk kan. Pok tepuk. gitu masuk. Terus kalau misalnya kita lagi sholat sunnah kita ada yang begini nih, ada yang nahan. Menurut Imam Itu Asy'arazi gimana itu tuh? nggak perlu. Nggak perlu? Nggak perlu, jadi tetap lanjutkan. Biarin aja. Ya, cuma tetap meniatkan sebagai imam. Oh. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu merubah niat, ya tetap lanjutkan, tapi yang jelas memposisikan sebagai imam. Jadi suaranya dikeraskan. Kalau Jangan- waktunya memang waktunya maghrib gitu, waktunya isya atau waktunya subuh gitu ya? Ya, kalau waktu salat jahar maka hendaknya dijaharkan. Oh, Ada sebagian iya. ulama mengatakan tak perlu dijaharkan, tapi antara jahar dan juga sir. Jadi pelan saja. Oh iya. Tapi yang penting ini bahwa mohon maaf, misalnya seperti Mas Fadli tadi, itu mengeraskan bacaannya. Jangan mentang-mentang saya sholat sunnah nih nggak mau imam. Akhirnya pelan. Kita yang di belakang ngikutin, gimana nih? Udah ruku atau belum nih? Tetap Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Iya. Saya boleh duduk lagi Ustaz? Iya udah. Silakan Mas Fadli, jazakallah khair. Wah iya kum. Masya Allah. Ya, teman-teman kita berusaha untuk tetap sholat tepat waktu. Dulu Umar ibn Khattab ketika beliau sedang asik tuh merapikan kebun kurmanya, begitu datang ke masjid ternyata sudah selesai sholat, masbuk. Itu beliau langsung mewakafkan semua kebun kurmanya. Kata beliau, ini gara-gara kebun kurma ini saya jadi masbuk. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau sekarang ada orang nyuci mobil lalu masbuk, mobilnya langsung dihibahkan Ustaz itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk bisa on time melaksanakan sholat fardu kita. Sehingga Allah jadikan hidup kita, kalau kita memprioritaskan Allah, Allah pun akan memprioritaskan kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ini Masya Allah, tadi saya tertarik dengan omongannya Ustadz Bani nih. Kalau tadi Imam Ahmad itu mewajibkan sholat berjamaah di masjid, tapi kalau jumhur ulama kan kita kan sunnah muakkadah tadi. Tapi kan kadang-kadang gini, kalau misalnya laki-laki itu kalau memang udah kebiasaan itu kan seneng gitu ya, sholat di masjid gitu. Memang ini ada Enak banget keutamaannya sholat di luar masjid. biasa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya gini tiba-tiba ibu lagi ada di rumah ya kan, itu istri atau mungkin anak-anak minta diimamin dong Pak, gimana nih gitu ya kan. Jangan sholat di masjid dulu deh, di rumah aja imamin kita. Nah itu gimana penjelasannya? Emak kowe bakasing Kira kapan narekungka kejadian sepada rodo sebaiknya imani nih bawang. Ini dia Kurang nih. lo kokos masih Iya. menjadi makmu kus kormai. Ah. Jadi merigaga jadi tempu dua-dua. Nah sabah Iya, maka situ kapan aku beri jamak tuh di bulata. Jadi diimami beneta, tomatoata, Waduh. anak-anak ta. Tapi nak kau pura sirolokan di masih menjadi makmun nih. Makmum nih. Pak Maita tuh kapan di masih Pak Maita, Pak Mata aja jamaah Gimana? atau Gimana, apa Ki? solusi nama korma kesing. Gimana Ki? Tapi dek tuh biasa, kata tahu kasihnya dek naulen aku bika dua cice mina betul. boleh Selesai kasih. masalah. Iya, Udah jadi mulai roaming kamu saya ini. solusi Nyelesain nama tuh. masalah ini. Iya. Nyelesain masalah. Gimana jamaah ya? Udah berasa kita ada di kota Makassar? Belum? Iya, iya ini Masya Allah. Kita nggak tahu kapan kita naik pesawatnya, tahu-tahu kita udah nyampe aja kayak gitu ya. Pak, Patila ada dibahas Bapak Kuro, daripada mangkagai. Iya, kasih. Setelah yang satu ini aja gimana ya? Biar nanti dipersiapkan dulu bahasanya, biar enak gitu loh. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi makro ke pacar supaya dia Makro. mangkak.